Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Saudara, setelah 1 tahun buron, pelaku pembunuhan terhadap istrinya akhirnya tewas ditembak polisi. Polisi terpaksa menembak pelaku lantaran mencoba melawan polisi saat akan ditangkap. Bahkan polisi dan pelaku terlibat baku tembak di areal perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi. Setelah 1 tahun buron, pelaku pembunuhan terhadap istrinya akhirnya tewas ditembak polisi. Polisi terpaksa menembak pelaku lantaran mencoba melawan polisi saat ditangkap. Bahkan polisi dan pelaku terlibat baku tembak di areal perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi. Suara letusan senjata api mewarnai penangkapan Hairul, tersangka kasus pembunuhan yang menewaskan istrinya bernama Yoyok Afriani yang terjadi pada Juni 2024 silam. Jenazah Hairul kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Hamba Muara Bulian sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dari keterangan polisi, pihaknya sempat kesulitan melacak keberadaan pelaku karena ia sering berpindah-pindah tempat di Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi. Selama 1 tahun persembunyiannya, Hairul juga membekali dirinya dengan sejumlah senjata api lengkap dengan amunisi. Kasus KDRT yang ada di Desa Padang seperti apa? Jadi untuk kasus KDRT ini, Juni 2024 kita menerima laporan bahwasanya ada orang hilang. Kemudian adanya penemuan jenazah. Setelah kita identifikasi jenazah tersebut atas nama Yoyo. Setelah itu kita melakukan penyelidikan, mendapatkanlah informasi bahwasanya yang melakukan pembunuhan tersebut adalah almarhum Hairul. Siapa dia? Hairul ini adalah suami dari almarhumah Yoyo yang ditemukan pada saat itu. Kita melakukan pengejaran terhadap saudara Hairul ini udah lebih kurang 1 tahun, yang mana setiap kali kita melakukan upaya paksa penangkapan, yang bersangkutan selalu melakukan perlawanan terhadap kita. Ini kemarin tanggal 2 Juli 2024, Alhamdulillah Satreskrim Polres Batanghari dapat mengamankan saudara Hairul. Akan tetapi pada saat mengamankan saudara Hairul itu melakukan perlawanan. Dengan cara melakukan penembakan kepada anggota opsional kita. Kemudian saudara Hairul ini pada saat kita amankan, pada saat berhasil kita lumpuhkan, kita temukan ada sekitar 6 pucuk senjata api. Terdiri dari 4 panjang, 1 pendek. Almarhum berhasil kita lumpuhkan, yang ada pada badannya jenis senjata api panjang dan senjata revolver rakitan. Pada Juni 2024 lalu, Yoyok Afriani sempat dikabarkan hilang oleh pihak keluarganya dan akhirnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Dari hasil penyelidikan polisi, terungkap pelaku pembunuhan ternyata Hairul yang merupakan suami korban sendiri. Hairul menghabisi nyawa istrinya secara sadis dan keji serta menguburnya di sebuah perkebunan milik warga setempat. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Sempat menggunakan gedung Bapeda, Ditlantas Polda Bengkulu dalam waktu dekat akan memiliki gedung pelayanan BPKB yang baru. Gedung yang terletak di Kelurahan Bentiring Permai, Kota Bengkulu ini dijadwalkan rampung pada akhir 2025 mendatang. Peletakan batu pertama yang dipimpin oleh Kapolda Irjen Mardiono menandakan dimulainya pembangunan gedung baru pelayanan BPKB Ditlantas Polda Bengkulu. Nantinya di lokasi ini akan menjadi pusat pelayanan BPKB baik mutasi dari luar maupun mutasi keluar daerah, meliputi pengecekan fisik hingga registrasi. Gedung BPKB prototipe milik Polda Bengkulu ini berdiri di atas lahan hibah Pemkot Bengkulu dengan luas 2.300 meter persegi. Dana pembangunan berasal dari anggaran Polri senilai 38 miliar rupiah. Sebelumnya Polda Bengkulu belum memiliki gedung pelayanan BPKB dan menumpang di kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. Dengan adanya gedung pelayanan BPKB ini, diharapkan kualitas pelayanan registrasi hingga identifikasi kendaraan dapat lebih mudah. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang registrasi dan pengemudi kendaraan bermotor, khususnya di bidang pelayanan BPKB. Pelayanan BPKB ini yang kita ketahui sama-sama yaitu seperti misalkan ada mutasi kendaraan dari Jakarta ke Bengkulu, dari Bengkulu ke Jakarta.
dan dari tempat lainnya sebaliknya juga. Ini kita berikan fasilitas yang lebih baik di gedung BPKB ini nantinya. Proses pembangunan gedung ini ditargetkan rampung pada akhir Desember 2025, sehingga bisa difungsikan pada awal tahun 2026. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mencatat 43 hektar hutan dan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi, terbanyak berada di Kabupaten Sarolangun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mencatat 43 hektar hutan dan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi, terbanyak berada di Kabupaten Sarolangun. Memasuki puncak musim kemarau, BPBD Provinsi Jambi menyebutkan 43 hektar hutan dan lahan dilaporkan terbakar. Kabupaten Sarolangun wilayah dengan kebakaran terluas, disusul Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penyebab kebakaran lahan dan hutan diduga akibat aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar, ditambah cuaca panas dalam beberapa pekan terakhir. Hutan dan lahan yang terbakar ini merupakan daerah perbukitan atau lahan tidak bertuan. Api sudah berhasil dipadamkan. Saat ini Provinsi Jambi telah menaikkan status karhutla dari kesiapsiagaan menjadi siaga darurat karhutla. Sejauh ini sudah ada temuan kebakaran di Provinsi Jambi? Ada 43 hektar di daerah Sarolangun, tapi sudah padam. Kemarin ada di daerah Tanjab Barat itu sudah padam. Kalau yang di Tanjab Barat itu 2 hari yang lalu. Kalau yang di Sarolangun seminggu yang lalu. Lahan yang terbakar ini lahan hutan atau lahan masyarakat? Kalau yang di Tanjab Barat itu bukit. Di bukit, lahan tidak bertuan. Ini sudah statusnya siaga darurat Karhutla Provinsi Jambi. Pak Gubernur sebagai dan Satgas, Pak Danrem, Pak Kapolda sebagai dan Satgas termasuk saya, tetapi Pak Gubernur mendelegasikan sebagai pelaksana hariannya kepada Danrem. Di musim kemarau ini ya, kan Pak Gubernur sudah memberikan himbauan lah kepada seluruh kepala daerah untuk menjaga wilayah masing-masing. Kepala daerah, bupati, turun kepada camat kepada desa, kepada masyarakat yang paling bawah, menghimbau untuk pada musim kemarau ini tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selama musim kemarau, masyarakat diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, tim Satgas Karhutla Jambi terus melakukan hujan buatan dengan menabur 2 ton garam per hari. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Saudara Yakub Mubarok, warga Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, salah satu peternak kambing yang sukses mengembangbiakan kambing jenis kacang. Awalnya beberapa ekor saja, namun saat ini mencapai ratusan ekor. Usaha ini ia mulai dari hobi saat pandemi COVID-19 melanda Provinsi Jambi. Usaha ini dimulai dari hobi saat pandemi COVID-19 melanda Provinsi Jambi. Tidak bisa kemana-mana, hanya di pesantren saja, kambing menjadi hiburan dan ada nilai ekonomis. Muncullah ide untuk mengembangbiakan kambing di Pondok Pesantren Al-Mutakin di Desa Ibru, Kecamatan Mestong. Jenis indukan kambing jenis kacang lokal dan disilang dengan jenis kambing bur untuk menaikkan bobot anak kambing. Jumlah kambing sudah mencapai 100 ekor lebih. Sedangkan kambing betina untuk dikembangbiakan, kambing jantan yang dijual dengan harga 2 juta sampai 3 juta sesuai bobot kambing itu sendiri. Saat ini peternak kambing masih otodidak dan belajar sendiri, baik dari pakan penyuntikan vitamin dan pengobatan kambing yang sakit di tangan sendiri. Yang paling ditakuti dan menjadi ancaman bagi peternak kambing yaitu penyakit kembung. Sonbet Yakub Mubarok, peternak kambing. Pada masa COVID kita tidak bisa keluar kemana-mana, kambing ini menjadi hiburan kita awalnya. Kemudian ternyata ada nilai ekonomis, baru kemudian kita kembangkan dengan mendatangkan beberapa indukan dan juga pejantan yang bisa menaikkan bobot dari kambing itu sendiri. Untuk indukan hampir rata-rata dari kacang lokal, sedangkan untuk pejantannya, karena kita ingin kambing ini menjadi kambing tidak biasa, kita datangkan pejantan, diantaranya ada bur 1, kemudian ada 1 ekor pejantan Anglo-Nubian yang bobotnya rata-rata di atas 80 kilo. Pola perawatan masih tradisional, yakni ngambil rumput di kebun, dibantu dengan beberapa tenaga yang ada di lapangan. Ini karena kita nih masih di area kita di dalam lingkungan Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di perbatasan ya, jauh dari akses kota
dan di lingkungan kita ini, kita pesantren ini belum kenal mana tempat mantri kesehatan hewan. Selama ini kita tangani sendiri dengan otodidak, tentunya belajar bersama komunitas teman-teman sampai anak kandang bisa menyuntikkan vitamin sendiri bila diperlukan, dan obat-obatan tradisional semacam kalau kita ini di peternakan khususnya kambing kan ada penyakit yang paling ditakuti yakni BORT atau kembung itu. Mumbaro fokus mengembangkan induk sendiri. Target jumlah indukan mencapai 300 ekor dan akan diproduksi bibit kambing unggul. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Warga Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi memproduksi pupuk kompos yang ramah lingkungan. Dalam 1 bulan bisa memproduksi 50 ton pupuk kompos organik dengan harga lebih murah dibanding pupuk kimia. Pupuk kompos telah menjadi salah satu solusi utama dalam pertanian berkelanjutan. Tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi petani dan masyarakat luas. Pupuk kompos sebagai solusi ramah lingkungan adalah kemampuannya dalam mengelola limbah organik. Limbah organik dan limbah perusahaan yang seharusnya menjadi sampah bisa diubah menjadi pupuk yang bermanfaat. Bahkan warga Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi memproduksi pupuk kompos yang ramah lingkungan. Dalam 1 bulan bisa memproduksi 50 ton pupuk kompos organik dengan harga lebih murah dibanding pupuk kimia. Produksi kompos organik menggunakan bahan dari limbah abu perusahaan sawit dan limbah peternakan ayam bertelur. Proses pembuatan pupuk kompos organik ini dimulai dari penyediaan bahan baku, melakukan proses inkubasi sampai 7 hari untuk menghidupkan mikroba agar bahan baku tercampur. Setelah itu dilanjutkan ke proses inkubasi kedua selama 15 hari dan siap untuk panen. Pupuk kompos organik ini tidak menjual bobot air, tapi menjual pupuk murni dengan kualitas unggul. Kelebihan pupuk kompos organik yaitu pada musim kemarau lebih cepat serap pupuk, sedangkan pupuk kimia tidak mampu serap dengan cepat karena air di tanah kurang. Selain itu, pupuk kompos juga sangat hemat biaya mencapai 50% dan kurangi pencemaran. Tanaman lebih subur dan tanah tetap subur. Pupuk kompos organik yang berasal dari beberapa bahan limbah dari beberapa perusahaan yang ada di Desa Ibru. Untuk bahan yang kita gunakan itu berasal dari beberapa perusahaan yang saya sebut tadi. Yang pertama adalah kita menggunakan limbah dari pabrik kelapa sawit, itu ada abu dan solid. Kemudian ada juga dari pabrik peternakan ayam petelur, yang kami manfaatkan adalah limbah feses ayam. Untuk penggunaan pupuk kompos ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, bahwa kita wabil khusus di daerah Provinsi Jambi dan umumnya di Indonesia, kita menemui beberapa musim, yaitu bisa kita katakan musim kemarau. Nah, di saat musim kemarau ini pupuk kimia tidak mampu terserap secara cepat, karena memang kadar air yang ada di dalam tanah kurang. Nah, sehingga solusi atau keunggulan dari pupuk kompos ini adalah pupuk yang mampu digunakan pada saat musim kemarau. Kemudian yang kedua, hemat biaya. Kemudian yang ketiga, mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian kalau di tanaman sendiri itu memiliki keunggulan, tanaman akan terus makan di dalam tanah karena pupuk kompos ini slow release atau lambat tersedia di dalam tanah tapi terus ada di dalam tanah. Sehingga tanaman kita itu lebih baik, subur, tanpa cepat kehilangan dari unsur hara yang ada dalam tanah. Untuk pemasaran kita saat ini ada 2 wilayah besar, yaitu Jambi dan Sumsel, Sumatera Selatan, jauh lebih irit. Kemudian nanti penggunaan dari pupuk kompos ini per tahun hanya lebih kurang 1-2 kali saja. Untuk harga 1 karung pupuk kompos organik Rp115.000 per karung. Saat ini penjualan sudah ke Sumatera Selatan dan Riau. Jumadi, Kompas TV Jambi. Gerabah atau kendi merupakan kerajinan dari tanah liat digunakan untuk dunia medis di Provinsi Jambi, yaitu untuk ari-ari bayi yang baru dilahirkan. Bisa menghasilkan uang puluhan juta rupiah dalam 1 bulan, seperti yang dilakukan oleh Supangkat, warga Kelurahan Bakung, Kota Jambi. Supangkat warga RT 44, Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi,
salah satu perajin gerabah atau kendi dari tanah liat. Usaha yang ia tekuni ini sejak puluhan tahun silam sudah mulai menuai hasil dan banyak pemesanan, baik dalam kota Jambi maupun luar kota Jambi. Kendi atau gerabah buatan Supangkat ini banyak dipesan rumah sakit dan bidan yang ada di Provinsi Jambi. Kerajinan gerabah buatan Supangkat banyak digunakan untuk membungkus ari-ari bayi yang baru lahir. Dalam 1 bulan, Supangkat bisa memproduksi 3.000 kendi dengan harga jual Rp5.000 untuk 1 kendi. Usaha pembuatan kendi atau gerabah ini dilakukan lantaran hasil dari pembuatan batu bata cukup murah. Muncullah ide membuat kendi dari tanah liat serta membeli kendi di pasar untuk belajar. Untuk mengasah kemahiran dalam pembuatan kendi, Supangkat meminta bantuan pelatihan dari pemerintah. Dari pelatihan itu, sampai sekarang, Supangkat sudah mahir membuat kendi dengan kualitas yang cukup bagus. Proses pembuatan kendi dimulai dari pengambilan tanah liat dengan cara dihaluskan menggunakan peralatan sederhana. Setelah halus ditambah air dan diaduk menggunakan injakan kaki. Setelah selesai diaduk merata, tanah liat langsung diambil dan diolah menggunakan kursi yang sudah disiapkan untuk membentuk kendi dan penutupnya. Setelah selesai, proses pembentukan langsung dijemur sampai kering. Kendi yang sudah kering langsung dibakar selama 8 jam di tungku yang sudah disiapkan. Kendi yang kering dibakar dan didinginkan agar kualitasnya bagus dan tahan. Namun saat ini kendala yang dihadapi perajin kendi ini adalah faktor cuaca. Apabila musim hujan, produksi kendi terganggu lantaran kendi yang dibuat tidak bisa dijemur dan lama kering. Selain itu, perajin ini juga mengalami kendala bahan baku kayu untuk bakar kendi. Selain sulit didapat, harga kayu juga semakin mahal. Idenya awalnya dari usaha batu bata yang ya semuanya tahu mungkin harga batu bata satu itu hanya ratusan rupiah kan gitu kan. Nah, tapi dengan dibuat usaha semacam ini, kerajinan seperti ini akhirnya mempunyai nilai tambah yang dari mungkin satu bata itu batu bata satu kali dibuat ini bisa jadi 2 dan itu nilai tambahnya kan bertambah. Satu kendi itu kalau sininya 5.000, kalau seharinya 50 tinggal hitung baik lah gitu kan, sekitar kalau 3.000-an itu lah. 1 bulan ya? Iya. Nah, untuk ini kebanyakan mesan dari mana aja nih? Iya, rumah sakit, bidan-bidan itu kan. Nah, mulai rumah sakit umum, rumah sakit, seluruh rumah sakit lah, kan ada itu bagian kebidanan, jadi tetap memerlukan. Supangkat berharap kepada pemerintah untuk dapat bantuan open pengeringan apabila musim hujan produksi kendi tetap berjalan. Cuma di Kompas TV Jambi. Saudara, liputan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Kompas Jambi sepekan kali ini. Saya Suci Anissa, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV, independen, terpercaya.